Lagi dengan saya Ibu Riana Endasari dalam pelajaran dasar farmakologi untuk kelas 10 farmasi. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah mengenai spesialit obat. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah memahami spesialit obat, melakukan penggolongan spesialit obat. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah diskusi dan penggalian informasi, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian spesialit obat dengan benar. Membedakan obat spesialit, obat paten, dan obat generik dengan benar. Dengan disediakan resep obat dan obat spesialit, siswa diharapkan mampu menerapkan penggolongan spesialit obat yang meliputi obat kemoterapeutika, obat saluran pencernaan, obat sistem saraf pusat, obat sistem saraf otonom, obat anoreksia, obat jantung dan pembuluh darah, obat bioregulator, obat saluran pernafasan, obat antihistamin, obat HIV/AIDS, dan obat imunomodulator dengan benar. Menunjukkan komposisi dan produsen spesialit obat dengan tepat. Yang dimaksud dengan obat paten atau original adalah hak paten yang diberikan kepada industri farmasi untuk obat baru yang ditemukan berdasarkan riset. Industri farmasi tersebut diberi hak paten untuk memproduksi dan memasarkannya setelah melalui berbagai tahapan uji klinis sesuai aturan yang ditetapkan secara internasional. Obat yang telah diberi hak paten tersebut tidak boleh diproduksi dan dipasarkan dengan nama generik oleh industri farmasi lain tanpa izin pemilik hak paten selama masih dalam masa hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, masa hak paten berlaku 20 tahun. Terdapat di dalam pasal 8 ayat 1 dan bisa juga 10 tahun ada di pasal 9. Contoh obat paten adalah Norvasc, kandungannya amlodipin besilat. Ini digunakan untuk obat antihipertensi dengan pemilik hak paten adalah Pfizer. Sebelum tahun 2007, hanya PT Pfizer lah yang boleh memproduksi dan memasarkan amlodipin. Bayangkan betapa mahalnya obat tersebut, ya, karena produsen tanpa saingan dan harganya luar biasa mahal. Ya, biaya riset, biaya produksi, biaya promosi, dan biaya-biaya lain termasuk berbagai bentuk biaya kepada pihak-pihak terkait, semuanya dibebankan kepada pasien. Nah, setelah masa hak paten berakhir, barulah industri farmasi lain boleh memproduksi dan memasarkan amlodipin dengan berbagai merek. Amlodipin adalah nama generik dan merek-merek yang beredar sekarang ini kebanyakan beredar dalam berbagai nama, termasuk obat generik berlogo. Jadi bukan lagi obat paten karena hak patennya sudah berakhir. Contohnya Difast, Tensifast, ya, itu merupakan obat bermerek yang isinya adalah amlodipin besilat. Branded drug atau spesialit ini dikenal dengan obat dengan nama dagang, yaitu nama sediaan obat yang diberikan oleh pabrik yang memproduksinya yang terdaftar di Departemen Kesehatan suatu negara. Disebut juga merek terdaftar. Dari satu nama generik, kandungannya dapat diproduksi berbagai macam sediaan obat dengan nama dagang atau spesialit yang berlainan. Contohnya Amoxan, isinya amoksisilin. Ada lagi Melakalmoxilin, itu sama isinya amoksisilin. Dan Glucovax, ini isinya metformin. Contoh lainnya Diavax, sama isinya juga metformin. Obat generik dibagi menjadi generik biasa atau plain dan generik berlogo atau bermerek. Obat generik biasa yaitu obat dengan nama resmi yang tertera pada Farmakope Indonesia dan INN (International Non-Proprietary Names) dari WHO untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
Nama generik ini ditempatkan sebagai judul dari monografi pada Farmakope Indonesia sebagai zat tunggal, misalnya amoksisilin, metformin. Obat generik berlogo adalah pengembangan formulasi dari produk paten dengan kualitas, kemanjuran, dan keamanan yang sama, serta dapat menggantikan obat paten tersebut. Karena mengandung zat aktif yang sama, kedua obat generik ini setara baik konsentrasi, kekuatan, ketersediaan hayati maupun efek terapinya. Bentuk sediaan serta cara penggunaannya juga harus sama, sehingga bekerja dalam tubuh dengan cara yang sama pula. Di sini ada gambar, mungkin kurang jelas gambarnya Amoxan 500 produksi Sunway Pharma, ya. Nama dagangnya adalah Amoxan, nama generiknya adalah amoksisilin. Jadi Amoxan tersebut mengandung amoksisilin. Ini adalah gambar dari obat generik, yaitu amoksisilin 500 mg. Jadi obat yang dijual dengan nama obat atau nama zat aktif yang dikandungnya yaitu amoksisilin 500 mg. Terima kasih. Demikian materi spesialit obat kali ini. Jika ada pertanyaan, dapat kalian ajukan di Google Classroom. Assalamualaikum.